Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya mau mengucapkan mohon maaf buat teman-teman yang sudah berkomentar di video saya dan belum saya balas satu persatu karena ada banyak sekali komentar. Dan akhir-akhir ini saya sangat sibuk sekali guys, jadi belum bisa membalas komentar dari teman-teman satu persatu. Jadi mungkin di kesempatan lain waktu akan saya balas atau akan saya buatkan video yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke guys, tidak terasa kita berada di babak 16 besar Cup dan hari ini tim saya akan menghadapi TC Emrah FC, tim asal Turki. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus sekali, mulai dari sektor penjaga gawang hingga posisi striker. Dan saya rasa mereka membeli semua pemain inti dan cadangannya dari pemandu bakat. Oh, teman-teman pengen lihat? Oke, nanti kita simak baik-baik taktik, strategi, dan formasi apa yang akan saya gunakan ketika pertandingan berlangsung. Oke guys, jika kita lihat mutu dari kedua kesebelasan, Emrah FC jelas lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan FC Butang. Dan kita lihat di sini, Emrah FC menggunakan formasi 4-4-2 sedangkan FC Butang menggunakan formasi 3-2-2-3. Dan jika kita lihat dari kualitas keseluruhan mulai dari pertahanan, gelandang, serangan, mereka lebih diunggulkan. Tim saya hanya sedikit sekali diunggulkan di sektor serangan saja di angka 122,4% berbanding 119,2%. Selisihnya sangat tipis sekali dan beberapa pemain saya juga tidak cukup bagus terutama di sektor gelandang, dan saya mengakui bahwa ada kelemahan di sektor gelandang yang saya miliki musim ini guys. Dan kita lihat bahwa pemain Emrah FC mereka bermain sangat bagus sekali, kualitasnya rata-rata sama, dan saya rasa mereka membeli pemain inti dan cadangan dari pemandu bakat. Ini sudah saya cek dan mari kita cek lagi. Dan yang kita harus perhatikan dari lawan yaitu gol per pertandingannya guys. Mereka cukup produktif, mereka selalu mencetak 3 gol lebih dan hanya kebobolan 0,2 per pertandingan. Itu berarti mereka juga bukan hanya produktif tapi bagus ketika bertahan. Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu pemain yang mereka miliki guys. Oke, jika kita lihat dari riwayat per pertandingannya, pemain yang dimiliki oleh Emrah FC masih belum banyak bermain. Jadi pemain yang baru didatangkan baru 5 atau 6 pertandingan saja guys. Jadi pemain ini dibeli ketika kompetisi liga berlangsung dan beberapa pemain dibeli ketika awal musim berlangsung atau tepatnya di hari Sabtu atau hari kedua awal musim. Jadi rata-rata kualitas mutunya di angka 119% dan riwayat pertandingannya baru 6 pertandingan atau 5-6. Jadi ya, ini adalah lawan yang sangat sulit. Semua rata-rata pemain inti dan cadangan baru bermain 6 pertandingan. Ada juga yang 3, mungkin ketika manajernya tidak hadir. Oke, semua pemain memiliki performa yang sangat bagus. Jelas ini adalah misi yang sangat sulit untuk bisa mengalahkan Emrah FC di babak 16 besar Cup musim ini. Tapi saya rasa musim ini tim saya sedikit lebih stabil daripada musim lalu. Karena musim lalu tim saya sangat rapuh di lini pertahanan dan saya sedikit memperbaikinya musim ini. Tapi musim ini tim saya malah rapuh di sektor gelandang. Ya, saya harus memikirkan lagi agar musim depan gelandang saya bisa lebih bagus. Dan sebelum pertandingan seperti biasa saya sudah menyiapkan bonus latihan tim dan individu masing-masing di angka 10%. Oke, kondisi pemain juga bugar dan moral pemain mantap. Dan saya juga akan memberikan moral yang mantap untuk beberapa pemain cadangan yang saya miliki. Jadi saya tidak akan memberikan semua moral kepada pemain cadangan, khusus hanya untuk pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja yang nantinya akan bermain di pertandingan antara Emrah FC versus FC Butang. Sedangkan untuk formasinya sendiri di babak pertama saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM, dan
Untuk taktiknya sendiri di sini saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Taktik, strategi, dan formasi terkadang akan saya rubah tergantung situasi ketika pertandingan sedang berlangsung. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, sebenarnya pemain saya bermain cukup bagus musim ini, tapi ada beberapa masalah di sektor gelandang yang harus saya perbaiki, dan saya sedang memikirkan sesuatu agar gelandang tengah saya bisa bermain konsisten hingga akhir musim. Oke guys, seperti biasa di awal musim ini saya masih mengandalkan beberapa pemain inti saya yang sudah bertahan cukup lama, dan beberapa pemain baru yang saya datangkan dari akademi remaja, dan beberapa pemain lain saya datangkan dari lelang dan dari event kemarin. Dan saya harap pemain lama dan pemain baru bisa segera beradaptasi dengan baik agar tim saya mampu mengalahkan rival-rival yang berat seperti Emrah FC. Dan pertandingan antara Emrah FC versus FC Buteng akan segera berlangsung. Kali ini saya masih menggunakan formasi 3-2-2-3 WM dan lawan menggunakan formasi 4-4-2 klasik. Dan bisa saja nanti taktik, strategi, dan formasinya akan saya rubah ketika pertandingan berlangsung. Ya, terkadang itu akan saya lakukan. Dan di awal pertandingan pun saya akan melakukan hal yang sama. Oke, kali ini saya seperti biasa menggunakan bonus latihan menyerang di awal di tiupnya fluid babak pertama pemirsa. Kali ini pemain dari Emrah FC mencoba tendangan langsung dan gol. Sayang sekali, baru menit keempat tim saya langsung kebobolan 1-0 lewat tendangan jarak jauh, dan itu jelas sangat menyakitkan, dan itu membuat mental para pemain saya dan saya sendiri jelas kacau. Tapi karena ini adalah awal babak pertama, kita harus tetap sabar dan tetap tenang. Dan berbahaya sekali, gol tercipta langsung dibalas tunai oleh Alparik yang berhasil menggiring bola masuk ke area pertahanan Emrah FC dengan sangat-sangat mudah dan mencetak gol dari jarak dekat. Kali ini Emrah FC mencoba menyerang kembali, berbahaya, meliuk-liuk ke tengah. Ada siapa ini melebar ke sisi sebelah kiri, umpan crossing disundul saja dan hampir saja terjadi gol, tapi Bizki tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali. Skor berimbang 1-1 di menit 16. Oke, di awal babak pertama saja sudah tercipta 2 gol untuk kedua kesebelasan. Skornya masih 1-1. Kali ini FC Buteng mencoba menyerang kembali. Ada Gitar mengirim bola sendirian, ditendang langsung, sayang bolanya melambung di atas Mister Gawang Emrah FC. Skor masih 1-1. Keadaan masih belum berubah dan menghasilkan tendangan gawang untuk Emrah FC. Kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan dari area belakang. Ada Diantoro, umpan jauh ke depan, maksudnya ada Gitar mengirim bola, tendang langsung dan masih bisa ditepis langsung saja, dan bola rebound yang dihantam oleh Alpati berhasil ditepis dengan sangat baik. Best step yang sangat indah dari penjaga gawang TZ Emrah FC. Tidak ada gol tercipta, skor masih 1-1. Oke pemirsa, kali ini FC Buteng mencoba menyerang kembali, bola masih bisa direbut, tercipta serangan balik cepat yang akan dilakukan oleh pemain Emrah FC. Menggiring bola, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Emrah FC di area tengah. Sangat cantik sekali kerjasama yang sangat indah dilakukan oleh pemain Emrah FC. Berhasil melewati satu penjagaan, berbahaya, dan upaya Cengik kurang maksimal, tidak cukup tenang, dan tidak membuahkan gol untuk Emrah FC, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FC Buteng. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita harus segera mengganti taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan di awal babak pertama tadi, karena jelas formasi 4-4-2 melawan formasi 3-2-2-3 WM itu sangat beresiko sekali, karena mereka menempatkan 2 striker sekaligus dan pemain saya tidak bisa mengendal satu striker lainnya guys. Jadi saya harus merubah formasinya menjadi 4-1-2-3. Ini formasi yang cukup stabil untuk menyerang dan bertahan. Jadi saya akan coba bertahan dan mempertahankan skor 1-1 hingga fluid babak pertama berakhir. Oke, saya harap pemain saya bisa mencetak gol lagi untuk bisa mengalahkan Emrah FC. Meskipun ya, jika kita lihat dari kualitas mutu, memang Emrah FC yang lebih diunggulkan dan pertahanan mereka sangat solid sekali.
Kali ini FC Butang mencoba menyerang kembali, umpan melebar ke sisi sebelah kanan, ada Nelson di sana, umpan crossing dan masih bisa dibuang oleh pemain bertahan dari MRFC. Menit 40 skor masih 1-1, serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, masih tidak ada gol tercipta di menit ke-44. Kali ini MRFC mencoba menyerang kembali dari tengah, umpan kepada siapa di sana, ada Hedges melebar ke sisi sebelah kanan, ada Boriaki, umpan crossing ditendang dan hampir saja upaya Hedges kurang maksimal, bolanya melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Butang. Skor masih 1-1. Paruh waktu kita bisa melihat di sini FC Butang lebih banyak menguasai bola di babak pertama ini pemirsa, dan ya meskipun menguasai bola tapi serangan-serangannya tidak cukup efektif. Dan ketika kita mengetahui pemain kita kesulitan untuk bisa bertahan dengan baik dan menyerang dengan baik, kita harus merubah taktik, strategi, dan formasi di awal babak kedua. Jadi formasinya berubah dari 3-2-2-3 WM menjadi formasi 4-1-2-3 pistol. Dan kali ini saya akan coba merubah taktiknya juga guys. Kali ini MRFC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan melebar ke tengah, ada Versik di sana melewati dua penjagaan sekaligus. Apakah bisa ada gol? Dan hampir saja tidak ada gol berkat Lotski yang bermain cukup bagus mengagalkan serangan dari MRFC. Oke, peningkatan performa sudah mulai terlihat dari pemain-pemain MRFC yang memiliki kualitas seimbang antara menyerang dan bertahan. Kali ini FC Butang mencoba menyerang kembali dan tendangan Muhammad Al-Farik masih melambung di atas Mister gawang MRFC. Skor masih 1-1, cukup ketat dan serangan demi serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan sangat membanggongkan. Kali ini MRFC mencoba menyerang kembali, membangun serangan, mengecoh pertahanan FC Butang dengan sangat bagus, tapi sayang sekali tendangannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan FC Butang. Oke, kita harus tetap memperhatikan letak terlemah pemain lawan. Meskipun manajer lawan tidak hadir, tapi kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja karena mereka memiliki kualitas pemain yang luar biasa bagus. Jelas bukan tandingan tim saya pemirsa. Kali ini MRFC masih dengan leluasa menguasai jalannya pertandingan di area tengah, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kolski di sana. Coba melewati bayang-bayang yang dilakukan oleh pemain FC Butang, tapi bola masih bisa diblok dengan sangat baik. Penjaga gawang MRFC juga bermain cukup bagus dengan nilai 7,1. MRFC masih belum menyerah, melakukan serangan dari area tengah. Ada Lugos di sana, berbahaya dan untung saja bolanya masih membentur tiang sebelah kanan penjaga gawang FC Butang. Menit 72. Kali ini saya akan coba fokus menyerang dari sisi sebelah kanan. Ada siapa di sana? Bracer. Oh, pelanggaran keras dilakukan oleh Cengik. Tendangan bebas diberikan. Alpati mencoba ancang-ancang. Apakah akan jadi gol? Tenang langsung dan gol! Luar biasa. Sangat bagus. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Tahir Alpati membuahkan hasil dan membawa FC Butang unggul 2-1 atas MRFC di menit 79. FC Butang berhasil membobol gawang dari MRFC. Kali ini Bracer yang melakukan pelanggaran balas dendam yang cukup efektif, tapi ini sangat berbahaya sekali. MRFC mencoba ancang-ancang dan untung saja bola masih melambung di atas Mister gawang FC Butang. Jelas pelanggaran-pelanggaran seperti itu sebenarnya sangat beresiko sekali, dan kali ini saya akan melakukan resiko yang sangat berbahaya, mengganti Rigini dan memasukkan satu striker lagi untuk menekan lini pertahanan MRFC agar mereka tidak fokus untuk menyerang kembali. Formasi berubah menjadi 4-2-4 dan hampir saja tembakan Matrix untung saja masih meleset dari sasaran. Formasi berubah 4-2-4. Dan untuk menekan pertahanan mereka saya menggunakan gaya penjagaan jaga 1-1 di akhir babak kedua ini pemirsa. Kali ini FC Butang mencoba menyerang kembali, umpan 1-2 dilakukan pemain. Sayang sekali bola masih bisa direbut dengan sangat baik dan serangan balik tercipta untuk MRFC. Menit-menit akhir pertandingan biasanya sangat krusial sekali dan akan membuahkan gol untuk MRFC. Kita lihat saja, berbahaya pemirsa, 1-2 pemirsa, dan untung saja tidak ada gol berkat Koski karena biasanya serangan balik di
Akhir babak kedua selalu berbuah gol, tapi untung saja penjaga gawang FC Buteng berhasil menangkap si kulit bundar dengan sangat baik. Skor berakhir, FC Buteng berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Sebenarnya Emrah FC berhasil mencetak gol di menit keempat, tapi untung saja Alparik berhasil menyamakan kedudukan di menit 9 dan Tahir Alpatih berhasil memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Tendangan bebasnya meluncur dengan deras dan tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang Emrah FC yang bermain cukup bagus. Skor berakhir 2-1 dan jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri, FC Butang sedikit lebih unggul 54 berbanding 46%. Dan dari total tembakan mereka sebenarnya lebih banyak melakukan percobaan, tapi dari 14 total percobaan hanya 3 yang tepat sasaran dan 1 berbuah gol. Sedangkan FC Buteng melakukan 13 tembakan, 5 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri FC Buteng lebih dominan 40% berbanding 33. Dan dari zona serangan sendiri mereka mencoba menyerang dari tengah, sedangkan FC Buteng lebih dominan menyerang dari sisi sebelah kanan dan membuahkan gol yang sangat bagus sekali pemirsa. Oke. Untuk umpan semurah sendiri mereka lebih unggul 82 berbanding 74%. Dan dari total tackle, FC Buteng lebih banyak melakukan tackle, tapi mereka lebih banyak melakukan pelanggaran, mungkin karena mereka menggunakan gaya tackle normal. Man of the match pertandingan sendiri yaitu Wildan. Dia bermain sangat bagus di area pertahanan dan menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Emrah FC. Oke, pemain yang saya masukkan bermain tidak cukup bagus ya, tapi tidak apa-apa, yang penting tim saya mampu mengalahkan Emrah FC di leg pertama babak 16 besar Cup. Sedangkan penjaga gawang dari Emrah FC tidak bisa menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari FC Butang. Terima kasih banyak untuk Coach Heri Capello, Coach Padel, dan Coach Dausade yang telah hadir di pertandingan yang sangat penting ini untuk tim saya. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Dan sekarang tim saya sedikit lega karena memenangkan pertandingan di leg pertama babak 16 besar ini guys, dan masih ada PR di leg kedua. Mudah-mudahan tim saya berhasil menang ataupun minimal menahan imbang Emrah FC dengan skor 0-0 untuk bisa lolos ke babak perempat final nanti guys, atau minimal imbang 1-1 lah, 1-1 udah lolos, atau kalah 1-0 juga masih lolos ya. Yang penting judulnya nggak kalah telak aja guys. Kalah 1-0 masih lolos karena agregat gol tandang. Dan jika kalah 2-0 tim saya akan tersingkir. Jadi tim saya wajib menahan imbang minimal 0-0 untuk bisa lolos ke babak perempat final guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.